Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Kalian masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik. Kita akan belajar matematika. Nah, kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di tema 2, subtema 3, kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Nah, nanti kita akan berkenalan dengan bangun ruang. Tapi sebelumnya kita akan ingat-ingat dulu tentang bangun datar. Kalian masih ingat seperti apa sih bangun datar itu? Terus bangun datar itu ada apa aja ya? Nah, kemarin kita sudah belajar beberapa bentuk bangun datar. Bu Guru punya gambar-gambar yang menunjukkan bangun datar nih. Yang pertama, Bu Guru punya ini dia. Ini adalah bentuk bangun datar yang namanya persegi. Ya, ini namanya persegi karena semua sisinya nih, pinggirannya semua panjangnya sama. Maka ini disebut persegi. Diingat-ingat ya, ini persegi. Terus yang kedua, Bu Guru punya lagi nih. Nah, ini sisinya juga ada 4, pinggirannya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tapi sepasang yang ini, yang atas bawah ini lebih panjang daripada yang kanan kiri. Maka bangun ini disebut persegi panjang. Ini namanya persegi panjang. Lebih panjang ya, ini kalau dibandingkan dengan persegi, yang persegi tadi. Nah, kalau dibandingkan itu yang ini lebih panjang, yang persegi panjang, ya kan? Karena sisinya yang ini, atas bawah ini lebih panjang dari sisi yang kanan kiri. Kalau yang persegi ini kan sisinya sama semua ya panjangnya, pinggirannya ini sama semua. Kalau yang ini sepasang lebih panjang, maka yang ini disebut persegi panjang. Yang ini tadi namanya persegi. Persegi panjang dan persegi. Nah, satu lagi yang mau Bu Guru ingatkan adalah bangun datar yang bentuknya ini dia, lingkaran. Nah, ini adalah bangun datar yang bentuknya lingkaran. Lingkaran itu hanya punya satu sisi, sisinya melingkar gini. Ya, melengkung. Jadi ini cuma punya satu sisi yang berhubungan di sini, namanya lingkaran. Nah, kalau ada benda yang permukaannya seperti ini, maka permukaan benda itu disebut lingkaran. Ya, permukaan itu wajahnya, ya, yang kita sentuh bentuknya. Nah, yang keempat, ini Bu Guru punya yang terakhir, ini namanya segi 3. Ini sisinya ada 3, makanya disebut segi 3. Sisi atau pinggirannya ini ada 3, maka ini disebut segi 3. Nah, itu tadi bangun-bangun datar yang sudah pernah kita pelajari. Apa aja tadi nak? Ini namanya persegi, yang ini namanya persegi panjang, yang ini namanya lingkaran, yang terakhir ini namanya segitiga. Sekarang kalian sudah ingat ya nak tentang bangun datar? Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan berkenalan dengan bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yang kita ajak kenalan adalah kubus. Seperti apa ya bentuknya kubus? Bu Guru punya ini dia. Nah, ini adalah bangun ruang yang berbentuk kubus. Jadi kubus itu sebuah bangun yang dibatasi atau terbentuk dari 6 sisi. Nah, misalnya yang ada tulisan ini adalah sisi depan ya. Ini di depan. Kita hitung sisinya sama-sama. Sisi itu yang di sini, yang membatasi ini, membentuk ini. Kita hitung ada berapa banyak sisi dari kubus ini. Ini ada 1,
Terus di sebelah sini ada satu lagi. Ini sebelah kanan ya. Terus di sebelah kiri ada satu lagi. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Di belakang ini juga ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4 sama yang belakang. Terus yang atas ada jadi berapa? 5. Terus yang bawah ada satu lagi. Jadi 6. Maka jadinya si kubus ini memiliki 6 buah sisi yang bentuknya sama atau enggak nak kira-kira? Yang depan, samping, kanan, kiri, belakang, atas, bawah ini bentuknya sama atau enggak ya? Bentuknya sama semua ya. Kubus itu sisinya semuanya berbentuk persegi. Kayak tadi yang persegi itu ya. Jadi kubus ini dibentuk oleh 6 buah sisi yang besarnya sama. Ada 6 sisinya, besarnya sama, yaitu persegi semua, ya. Itu adalah kubus. Nah, sekarang benda-benda apa ya yang di sekitar kita yang bentuknya seperti kubus ini, yang bentuknya kubus? Kalian tahu nggak benda apa aja yang bentuknya kubus? Bu Guru punya gambar. Nah, karena di sekitar sini di sekolahan itu nyari benda yang bentuknya kubus itu sulit, tadi Bu Guru udah printkan gambar. Ini gambar mainan, namanya Rubik. Kalian pernah main ini? Ini bisa diputar-putar gitu warnanya. Nanti bisa dijadikan satu warna semua sisinya. Ada yang warnanya nanti diputar-putar acak. Nah, ini namanya Rubik. Rubik ini benda aslinya itu berbentuk kubus gitu ya. Terus ada lagi nih, Bu Guru punya gambar. Ini namanya dadu. Kalau kalian suka main ular tangga atau main apa yang pakai dadu, monopoli, terus apalagi ya, banyak ya permainan yang pakai dadu. Nah, ini dadu itu bentuknya juga kubus ya, biasanya kecil-kecil segini ya. Dadu itu bentuknya kubus. Terus ada lagi gula yang bentuknya kubus itu juga ada kotak-kotak kecil kayak dadu gini. Terus Bu Guru sekarang punya satu benda yang bentuknya kubus. Nah, kalau ini benda asli. Ini adalah kardus kemasan Hipavik. Hipavik itu apa ya? Oh, plester untuk luka. Nah, ini bentuknya kubus karena semua sisinya sama. Ini yang depan yang ada gambar orangnya, samping kanan kiri sama yang belakang, dengan yang atas bawah itu bentuknya sama. Maka ini benda ini bentuknya kubus. Nah, ini contoh yang benda asli yang ada di sekitarnya Bu Guru di sekolahan. Nah, kalau di rumah kalian kira-kira ada nggak ya benda yang berbentuk kubus? Nanti coba dicari ya. Terus sekarang kita akan kenalan lagi dengan bangun ruang yang kedua. Kalau tadi kita kenalan dengan kubus, sekarang kita akan kenalan dengan ini dia. Ini namanya balok. Sama-sama kotak ya. Sama ya. Nah, tapi balok ini bedanya sama si kubus, balok ini memiliki sisi yang ukurannya berbeda. Sisinya ada berapa? Kita hitung dulu ya. Sisinya balok ada berapa? Ini yang depan yang ada tulisannya ya. Terus samping kanan kiri. Terus yang belakang. Berarti ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Tambah yang atas sama bawah. 4 tambah 2. Berapa yuk? 6. Betul. Si balok punya 6 sisi, sama kayak kubus. Tapi panjang sisi atau besar sisinya ini berbeda-beda. Nah, kalau kalian lihat baloknya Bu Guru ini kan warna-warni ya. Nah, sisi yang depan ini besarnya sama kayak sisi yang belakang, yang warnanya sama, kuning sama kuning. Ini besarnya sama, depan dan belakang. Nah, sisi yang kanan dan kiri ini warnanya oranye. Ini besarnya juga sama. Kanan kiri sama. Tapi kalau sama depan belakang ini beda. Jadi mereka tuh ada 3 pasang sisi yang besarnya sama. Depan belakang, kanan kiri sama atas bawah. Ini biru ya.
atas bawah ini sama. Jadi kalau nanti ditanya yang samping kanan sama yang depan besar sisinya sama apa enggak? Oh, enggak sama ternyata. Kalau yang ini ya, yang contohnya Bu Guru, ternyata ini tadi namanya balok. Balok itu punya 6 sisi yang berbeda-beda, tapi dia punya 3 pasang sisi yang berhadapan yang besarnya sama, yang warnanya tadi sama. Kalau kuning sama kuning, depan dan belakang besarnya sama. Kanan dan kiri yang oranye ini besarnya sama. Atas dan bawah yang biru ini juga besarnya sama. Ini namanya balok. Terus dibandingkan dengan tadi yang kubus. Kalau kubus juga punya 6 sisi, tapi semua sisinya sama besarnya, ya. Kalau si balok itu yang sama besarnya cuman 3 pasang. Jadi berpasang-pasangan, ya. Ada 3 pasangannya. Si balok, ya. Ini balok. Terus sekarang kita akan coba mencari tahu benda-benda apa yang bentuknya balok. Nah, Bu Guru punya ini. Ini adalah kotak teh celup, ya. Kotak teh celup ini bentuknya balok. Nah, coba perhatikan. Benar nggak ya ini balok? Nah, ini punya sisi depan. Yang di depan ini sisi depan ya. Yang di belakang ini sisi belakang. Ada berapa ya? Kita hitung dulu banyak sisinya ya. Bener ada 6 atau enggak? 1 depan, 2 belakang, 3, 4 kanan kiri, terus 5 atas, 6 bawah. Bener nih, ada 6 sisinya. Terus besar sisinya gimana? Sama semua apa enggak? Enggak ya, ini enggak sama semua. Besar sisinya berbeda. Yang depan besarnya sama kayak yang belakang. Pasangannya kan depan dan belakang, ya enggak? Coba perhatikan. Betul ya? Yang atas besarnya sama kayak yang bawah. Ini pasangannya atas sama bawah. Benar nggak? Benar ya? Terus yang kanan dan kiri. Ini besarnya juga sama, ya kan? Bentuknya dan besarnya sama, kanan dan kiri. Nah, jadi pasangan dari sisinya yang besarnya sama udah ada 3. Atas bawah, depan belakang, sama kanan kiri. Jadi si kotak dari teh celup ini bentuknya adalah balok. Berbentuk balok. Terus apalagi benda yang bentuknya balok ya? Bu Guru punya ini. Ini adalah kotak isi tinta untuk cap itu ya. Ini bentuknya juga balok. Bentuknya balok. Terus ada yang kecil sekali. Bu Guru punya isi staples. Nah, ini juga balok bentuknya ya. Walaupun kecil karena coba diperhatikan. Ini ada sisi depan yang ada gambarnya. Ini sisi belakang. Besarnya sama. Terus ada sisi yang atas. Ini sisi yang bawah. Besarnya sama ya. Bentuknya persegi panjang. Terus ini ada sisi kanan dan sisi kiri. Ini juga bentuknya persegi panjang. Nah, ini bangun ini namanya juga bangun balok ya. Benda ini kalau dibangun ruang sebutnya balok. Sama kayak yang ini tadi atau ini. Nah, contoh lain yang ada di ruangan ini adalah almari. Perhatikan lemari di belakangnya Bu Guru. Nah, lemari itu bentuknya juga balok. Lemari itu punya 6 sisi juga. Yang depan yang ada pintunya. Terus yang sebelah belakang yang mepet tembok. Terus yang kanan dan kiri, atas dan bawah. Nah, itu 6 sisi si balok dari lemari ini ya. Nah, kalian sekarang udah tahu kan balok itu bentuknya seperti apa dan benda-benda apa sih yang bentuknya itu balok. Sekarang coba perhatikan di sekitar kalian. Ada nggak benda-benda yang berbentuk balok di sekitar kalian? Diperhatikan ya. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan bangun ruang yang ketiga. Bu Guru punya ini dia. Apa ya ini? Bangun ini namanya adalah tabung.
tabung. Nah, ini namanya tabung. Tabung itu kalau kalian perhatikan yang dipegang Bu Guru, ini ada 2 warna. Yang di sini warnanya ungu. Nih, yang di samping-samping ini warnanya ungu ya. Terus yang di atas sama bawah ini warnanya oranye. Ini yang atas, ini yang bawah. Warnanya oranye. Nah, berarti si bangun tabung ini mempunyai 3 sisi. Sisi yang pertama adalah yang atas, sisi yang kedua adalah yang bawah, yang sama-sama oranye ini, atas dan bawah. Nah, dari si tabung ini, sisi atasnya ini disebut tutup. Kalian kalau ada gelas itu, di atasnya dikasih tutup, nah ini namanya tutup. Yang atas namanya tutup. Nah, yang bawah ini namanya alas. Nah, si tabung ini, alas dan tutupnya itu bentuknya adalah lingkaran. Kalian masih ingat tadi bangun datar yang bentuknya lingkaran? Masih ingat ya? Nah, ini atas dan bawah atau tutup sama alasnya tabung ini berbentuk lingkaran. Nah, lingkarannya ini sama bentuknya ya. Lingkaran seperti ini bentuknya. Terus di sampingnya ini ada sisi lagi. Ini namanya selimut. Selimutnya dari tabung. Nah, ini tadi tabung. Kalian sudah ingat ya? Ini bangun ruang namanya tabung. Punya sisi atas sama bawah. Yang atas disebut tutup, yang bawah disebut alas. Bentuknya lingkaran, atas dan bawah sama-sama berbentuk lingkaran. Dan yang warnanya ungu yang ada di samping-samping ini namanya selimut. Selimutnya dari si tabung. Nah, sekarang kalian udah kenalan sama tabung. Sekarang kita akan coba mencari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Bu Guru punya apa ya yang bentuknya tabung? Bu Guru punya ini. Nah, di sekitar Bu Guru ternyata ada ini. Ini adalah lem ya. Lem ini bentuknya tabung. Ini yang atas ada tutupnya. Yang bawah adalah alasnya. Bentuknya lingkaran. Nah, ini berbentuk tabung. Terus apalagi yang berbentuk tabung? Bu Guru punya gelas. Nih, gelasnya Bu Guru ini juga berbentuk tabung. Yang atas lingkaran, yang bawah juga lingkaran. Ini alasnya, ini yang sisi atasnya. Nah, karena tidak tertutup, maka ini namanya tabung tanpa tutup. Tapi bentuknya tetap tabung. Terus Bu Guru punya apa lagi ya? Oh, ada toples tapi di sebelah sana. Nah, toples itu, toplesnya Bu Guru yang bulat itu bentuknya juga tabung seperti ini. Oh, ini ada. Nah, ini tabung ya. Terus ada lagi nih ternyata. Nah, hotin cream. Nah, ini bentuknya juga tabung. Ini selimutnya. Yang ini sisi atasnya tutupnya, yang ini sisi bawahnya atau alas. Ini tabung. Nah, itu yang ada di sekitarnya Bu Guru di sini. Sekarang coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Ada tidak benda-benda yang berbentuk tabung? Nanti dilihat ya. Nah, sekarang kita akan belajar bangun ruang yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan berkenalan dengan bangun ruang yang namanya tararam. Ini namanya apa? Bola. Iya. Kita akan belajar bangun ruang atau berkenalan dengan si bola. Wah, kalian pasti udah kenal ya kalau sama bola. Sudah sering ya melihat bola atau bermain dengan bola. Nah, ternyata bola ini adalah salah satu nama bangun ruang. Bentuknya seperti ini, seperti bola. Nah, bola ini cuma punya satu sisi yang melengkung. Sisinya melengkung ya. Ini melengkung gini ya. Nah, ini namanya bola. Bangun ruang namanya bola. Benda-benda apa ya yang bentuknya bola? Ada bola ya banyak. Bola, ada kelereng, terus ada buah-buahan ya. Tapi yang bundar gini ya, jangan yang oval. Nah, apa ya? Kelengkeng ya.
Terus apa lagi ya? Yang bentuknya seperti bundar. Terus bola basket, bola sepak, terus ada bola voli, bola plastik, ada balon juga yang bentuknya bundar, dan bermacam-macam benda yang pernah kalian lihat bentuknya bola. Nah, di rumah kalian ada nggak benda yang bentuknya bola? Oh, ini Bu Guru juga punya ternyata. Nih, ini brosnya Bu Guru, bentuknya juga bola ternyata ya. Nah, dan kalian sekarang coba mencari benda di rumah kalian yang berbentuk bola. Ada nggak? Diingat-ingat atau diperhatikan di sekitar kalian. Ada nggak yang bentuknya bola? Nah, itu tadi bangun ruang yang sudah kita pelajari. Kalian tadi sudah berkenalan dengan apa ini namanya? Kubus. Lalu kalian berkenalan dengan balok. Kemudian kalian berkenalan dengan tabung. Yang terakhir kalian kenalan dengan bola. Kalian udah tahu semua belum bentuknya? Ini tadi kubus, ini balok, ini tabung, yang ini bola. Nah, dari keempat bangun ruang yang sudah kita ajak kenalan nih hari ini, kita akan mencoba mencari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun ruang yang sudah kita pelajari. Kalian coba ya, nanti kalian bisa sebutkan benda apa saja yang ada di rumah kalian yang berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk tabung, atau berbentuk bola.